Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Hari ini ketemu lagi dengan aku Lukman Arifin Ahab, dari Belajar Akademik Fisika. Kali ini tuh aku akan membawa pembahasan sedikit soal soal hukum kedua termodinamika yang aku bakal agak fokus ke perubahan entalpi sama ituan apa eh, siklus mesin Carnot. Oke, yang pertama diketahui terdapat sebuah reservoir bersuhu 20 derajat Celcius. Karena ini reservoir berarti dia suhunya nggak berubah ya. Terus reservoir tersebut digunakan untuk mencairkan es 0,5 kg bersuhu 0 derajat Celcius. Nah, kita tentuin entropi semestanya. Jadi untuk nentuin entropi semesta itu persamaannya kayak Persamaannya kayak begini nih ya. ds itu adalah dq per t. Sementara kalau misalkan si temperaturnya itu nggak berubah, kalau temperatur itu konstan, jadi kita bisa ubah jadi delta S sama dengan Q dibagi T. Nah, di sini ada dua bagian kan. Yang pertama itu di antara S-nya sama di reservoir-nya. Untuk yang reservoir karena dia konstan, kita bisa pakai Q per delta T. Sementara untuk yang airnya itu kita harus pakai yang ds sama dengan dq per dt. Untuk yang untuk itu gimana cara kita mencari delta S semesta? Delta S semesta itu adalah gabungan dari semua perubahan entropinya. Jadi kita tinggal mencari delta S untuk yang untuk si S ditambah sama delta S si reservoir. Untuk mencari delta S reservoir itu kita harus mencari kalau yang digunakan oleh si reservoir itu berapa. Nah, dari situ kita mengetahui bahwa kalau yang digunakan oleh reservoir itu kan adalah kalau yang dipindahkan ke S tuh ya. Jadi kita di sini itu memperolehnya dengan cara Q plus Q-nya itu sama dengan untuk kalau lebur M dikali L-nya ditambah dengan kalau penaikan suhunya MC delta T. Tapi karena ini semua itu dikeluarkan dari si reservoir menuju air, menuju si S-nya, makanya dia adalah minus. Nah, oke. Bisa kita masukkan ke dalam si delta S semesta tadi. Jadi ini itu adalah delta S si S-nya itu. Sama seperti yang tadi ini itu pada saat pencahaya sama naik suhunya ya. Jadi dia itu pada saat mencahayanya itu karena dia suhunya tetap bisa kita langsung gunakan Q per T. Jadi ml per T. Sementara untuk yang pada saat kenaikan suhu, karena dia itu suhunya beda-beda, kita harus gunakan integral dari mc dt dibagi dengan T. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang kalau ada daya reservoir sendiri tadi kita menggunakan Q yang tadi. Minus ml ditambah
MC delta T dibagi dengan T-nya. Oke, selanjutnya bisa kita masukkan ya, apa nilai-nilainya. Ini semua nih ya. Kita selesaikan dulu si persamaan integralnya. Seperti biasa, dt per t itu integralnya adalah logaritma natural ya. Jadi kita bisa masukkan ini adalah mc dikalikan t. Nah, karena itu antara t2 ke t1, maka kita memiliki ini t2 ke t1 dengan t1-nya itu di T1-nya itu di 0 derajat dan T2-nya itu di 2 derajat ya. Kita masukkan persamaannya masing-masing. Yang pertama ini adalah ml 0,5 dikali dengan L-nya itu 336.000 dibagi dengan suhu 0 derajat, yaitu Kelvinnya itu 273. Ditambah sama kayak yang tadi, MC 0,5 kali dengan 4.200 dikali perubahan suhunya, dikali dan antara T2-nya itu suhu akhirnya. Jadi di sini itu 293 dibagi dengan suhu awalnya 273. Lalu kita tambah, kita kurang dengan persamaan yang tadi. 0,5 kali dengan 336.000 ditambah dengan 0,5 kali 42 dalam kurung, ini perubahan suhunya itu kan 20 derajat Celcius kan ya, dibagi dengan suhu reservoirnya itu kan 20 derajat Celcius, dan karena dia dianggap reservoir itu jadi suhunya itu harusnya nggak berubah-ubah. Jadi kita memperolehnya kayak gini. Hasilnya kita memperoleh itu berapa? Kalau misalkan itu semuanya kita hitung, sebentar. Dibagi 273 tambah dengan 0,5 kali 4.200 logaritma natural antara 293 dibagi dengan 273 dikurang yang tadi 0,5 kali 336.000 ditambah 0,5 4.200 kali 20 dibagi dengan 293. Kita
Sini aku mendapat angka minus 506,31 joule per derajat Celcius. Sebenarnya sih ya kalau misalkan benar itu apa delta delta S semestanya itu nggak mungkin nyampe itu sih, nggak mungkin negatif. Jadi mungkin kemungkinan aku agak salah soal sedikit pas lagi bikinnya, tapi ya nanti aku coba lihat lagi mungkin. Intinya caranya kayak gitu sih ya. Kalau untuk apa percobaannya mungkin agak salah gitu, mohon maaf aja. Kemudian soal kedua, jadi bisa nggak kalian masak ayam itu pakai nampal? Nah, oke. Di sini apa kita menggunakan energi kinetiknya itu kita mengubah energi kinetika itu menjadi apa? Kalau untuk ayamnya itu. Tapi pertama-tama kita harus ngecek dulu apakah si energi kinetiknya itu cukup buat meningkatkan suhu ayamnya. Jadi kita cari dulu total energi kinetiknya. Jadi total energi kinetiknya itu adalah jumlah tampakannya alias apa frekuensi dikali dengan lamanya waktu dikali dengan apa masing-masing energi kinetiknya berapa, setengah M kali P kuadrat. Nah, kita masukin di situ ya. Di sini frekuensinya itu adalah 5 kali per detik. Sementara jumlah tampahannya waktu lama pemasakannya itu adalah 30 detik. Kita kali dengan setengah 0,5 dikali dengan massa dari si pemukulnya 200 gram itu berarti 0,2 kg dikali dengan kecepatannya itu adalah 1 meter per second 1 kuadrat. Jadi di sini kita itu memperoleh energi kinetika itu senilai kali 0,2 cuma 15 joule. Nah, di sini kemudian akan diubah menjadi 15 joule ini kemudian nanti akan menjadi kalori yang untuk memasak si ayamnya. Nah, ayamnya itu butuh 15.000 joule untuk setiap derajatnya. Sementara dia cuma ada 15 joule. Jadi otomatis ya bisa kita anggap dia itu nggak bakal ngefek lah. Kemudian gimana entropinya? Untuk menghitung entropinya karena ini tidak terjadi perubahan suhu, ya udah langsung aja kita masukin delta S sama dengan langsung aja masukin 15 dibagi dengan derajatnya. Derajat si ayamnya itu ada di suhu ruangan, jadi 25 derajat Celcius. 25 derajat ditambah dengan 273 itu adalah 298. Berarti dibagi 298. Kita memperoleh hasilnya sebesar 0,05 joule per derajat Celcius. Oke, itu aja.
Nah, kita lanjut ke yang ini, nomor 3. Untuk yang A. Untuk yang A, pertama-tama itu ada 0,4. Masanya itu adalah 0,4 kilogram. Terus habis itu C-nya itu adalah 150 Joule per Kelvin. Ini karena ini Joule per Kelvin berarti dia udah langsung masuk itunya ya. Ya, langsung masuk ke semua kilogramnya ya. Dikali dengan, nah, yaitu ada di temperatur dari si tembaganya itu adalah 100 derajat Celcius. Sementara temperatur danaunya itu adalah 10 derajat Celcius. Nah, ini kita akan menghitung perubahan entropi semesta. Oh ya, karena ini danau yang gede banget ya, bisa kita anggap ini sebagai reservoir. Jadi cara penghitungannya sama kayak yang tadi. Delta semesta itu adalah si delta S di tembaganya ditambah dengan delta S di danau. Nah, di danau dia nggak bakal danau itu kan dia nggak bakal berubah itunya, suhunya, karena ya nggak bakal terlalu ngefek. Jadi langsung aja kita masukin danaunya itu. Untuk yang tembaga kita masih butuh karena dia itu dari 100 derajat menuju ke 10 derajat, kita itu bakal menghitung integralnya pada C dt dibagi dengan T. Nah, karena dia itu udah dalam Joule per Kelvin, jadi seharusnya itu dia udah nggak perlu kita kali dengan masanya lagi karena itu sudah termasuk. Ditambah dengan MC kali delta SL dibagi dengan T. Ini delta T-nya itu kan delta T si tembaganya tadi ya. Sementara untuk T-nya itu T danau. Karena T danaunya itu seharusnya nggak mungkin berubah, jadi bisa kita langsung masukin pakai ini. Nah, untuk yang tembaganya, seharusnya itu kan kita dia bakal mencapai keseimbangan thermal pada saat suhunya sama dengan si itu ya, si danau. Oleh karena itu, ini batas atasnya itu batas bawahnya ini keadaan awalnya dia 273 derajat Celcius ditambah dengan suhunya dia jadi 100 derajat. Sementara yang atasnya ini adalah sama kayak tadi 273 ditambah suhu danaunya, suhu akhirnya dia itu 10 derajat. Sini kita memperoleh lagi C dt per T. Lalu di sini nanti kita tambah dengan C. Ini kenapa pakai C
delta T-nya itu dari antara 1 sampai 10 ya. Jadi itu berarti ini min 90 derajat. Dibagi dengan T. T-nya itu T danau. Jadi ini adalah 273 ditambah 273 ditambah dengan 10 derajat Celcius. Ya, selanjutnya kita masukkan nilai ini semua. Kita selesaikan integralnya. Integral dari dt per t itu pasti adalah, kalian tahu kan ya, ln dari T2. T2-nya tadi itu adalah T akhir, yaitu 273 per 283 dibagi dengan 373. Oh ya, ini karena kalornya itu dikeluarkan, mohon maaf aku tadi lupa, tapi ini seharusnya minus ya. Karena kalornya dikeluarkan dari danau menuju ke karena kalornya itu masuk ke dari danau, bukan ya, intinya karena ini kan kalau perubahan suhunya dari tembaga, sementara kita mencari di danaunya. Oleh karena itu kita harus menghitung perubahan kalor yang diakibatkan oleh danau menuju ke tepung tembaganya. Oleh karena itu ini negatif. Cuman karena ini negatif juga, ini hasilnya menjadi positif. Nah, masukin ke yang tadi, C-nya itu 150 masing-masing. Ini juga 150. Dan nanti kita akan mendapatkan hasilnya itu adalah 150 dikali ln dari 283 dibagi 373 tambah 150 kali 90 dibagi dengan 283. Diperoleh hasilnya itu adalah 6,28 joule per derajat Celcius ya. Oke. Karena ini positif, jadi hasilnya cukup bagus. Nah, selanjutnya untuk yang B, blok yang sama tadi tuh 10 derajat dijatuhkan dari tinggi 100 meter ke dalam danau yang tadi. Ya, caranya jadi karena mereka sama-sama 10 derajat Celcius, jadi otomatis harusnya tidak terjadi perbedaan itu lah ya, tidak terjadi perubahan suhu. Oleh karena itu seharusnya nanti si delta S dari tembaganya itu adalah 0. Tapi kita tahu di sini dia itu dijatuhkan dari ketinggian H sama dengan 100 meter dengan masanya dia itu 0,4 kilogram. Jadi total semua, jadi karena dia dijatuhkan dari massa 100 meter, otomatis dia akan memiliki yang namanya energi kinetik. Dan kemudian energi kinetik inilah yang nanti akan dikonversi ke kalau seperti yang permasalahan ayam tadi. Delta S semesta itu adalah ini copy aja dari atas saya. Nah, oke.
Soalnya seperti yang dibilang tadi, delta S tembaganya itu akan jadi 0. Sementara ini itu adalah Q yang kalau yang diberikan dari tembaga menuju ke danau. Karena prinsip konsep konversi energi, maka kalau yang diberikan itu adalah EK yang dimiliki oleh si tembaga pada saat dia akan memasuki danau. Nah, karena prinsip hukum kekekalan energi pada energi kinetik dan energi potensial, kita jadi tahu bahwa itu adalah sama dengan energi potensial dibagi dengan T. Energi potensial seperti biasa, MGH dibagi dengan T. Dah, tinggal kita masukin dulu. Kita masukin aja persamaannya. Kita masukin nilai-nilainya. M-nya itu 0,4 kg dikali dengan G-nya itu kita gunakan gravitasi 9,8 aja lah ya. Dikali dengan tingginya itu adalah 100 meter. Kemudian dibagi dengan suhunya itu yaitu 273 ditambah 10 untuk Kelvinnya, itu jadi 283. Nah, ini sama dengan sebentar. Kali 9,8 kali 100 dibagi dengan 283. Jadi kita memperoleh nilai perubahan kalau entropi semestanya adalah 1,385. Satuannya Joule per derajat Celcius. Ya, selesai untuk yang nomor 2. Kemudian untuk yang nomor 3, kita punya dua balok yang sama, yaitu M-nya itu adalah 0,4. Terus habis itu C-nya itu adalah 150 Joule per K. Lalu yang T-nya yang berbeda. T1 itu adalah 100 derajat, sementara T2-nya itu adalah 0 derajat. Celcius. Kita turunin ke bawah. Oke. Lagi-lagi sama seperti yang tadi. Cuma bedanya karena ini dua-duanya itu karena si tembaga itu dua-duanya bakal mengalami perubahan suhu, maka ini yang delta CDT-nya itu ada 2 yang integral. Nah, kemudian kita cari tahu dulu nih. Dia perubahan suhunya dari mana ke mana. Karena ini dua benda itu akan sama, ya akan sama itunya masanya dan juga kapasitas skalanya. Jadi otomatis dia itu akan bertemu di tengah rata-ratanya. Sehingga suhu akhirnya itu harus sama dengan 50 derajat Celcius. Nah, dari sinilah itu kita masukkan itu persamaan yang tadi. Delta S dari semestanya itu adalah ini kita masukkan integral yang kayak gini. Untuk yang pertama 273 plus 50, sementara suhu awalnya itu 273 ditambah mungkin 100 saya yang pertamanya.
dari C dt ke T. Nah, ini langsung kita copy aja. Ditambah dengan yang tadi, cuman di sini awalnya itu bukan 100 tapi 0. Langsung aja sama seperti yang tadi. Integral dari dt per T itu adalah ln T. Jadi kita langsung masukin aja ln antara T2. T2 di situ adalah yang apa hasil akhirnya. Jadi 273 ditambah 50 dibagi dengan 273 ditambah 50, langsung aja lah ya. 273 ditambah 50 itu adalah 323 dibagi dengan 273 ditambah 1 373 ditambah dengan ln dari C dikali ln ini atasnya itu adalah 323 dibagi dengan 273 karena itu 0 derajat ya. Ya, nanti hasilnya kita bakal menemukan 150 dikali dengan ini ln-nya bisa digabung juga sih ya sebenarnya. Jadi apa? 323 dibagi 373 dikali 323 dikali 273 pasamaannya kayak apa? Ya kayak pasaman kayak gitu lah. Nah, kita memperoleh di sini nilainya itu adalah 3,64 Joule per derajat Celcius. Ya, oke, selesai untuk yang nomor 3. Oke, kita lanjut nomor 4. Ini mungkin agak panjang. Tapi pertama-tama nih ya, untuk siklus Carnot kayak gini, kita identifikasikan dulu identifikasikan dulu yang kita punya itu apaan. Yang pertama, gamma itu adalah 5/3. Kemudian kita punya P1 itu adalah P0. Kemudian kita punya juga P1 itu adalah 13 liter. Kemudian T1 itu adalah 300 Kelvin. Kemudian kita ketahui juga nilai dari P3 itu adalah setelah T1 itu kita memiliki P_3 itu adalah 2 kali P0. Sementara V_3 itu adalah 26 liter. Nah, ini kita kita definisikan dulu, kita identifikasikan dulu masing-masing itunya, masing-masing perubahannya. Oke, dari 1 ke 2 itu umumnya antara 1 ke 2 itu adalah proses adiabatik. 1 ke 2 itu adalah proses adiabatik. Maksudnya itu adalah Q-nya sama dengan 0. Kemudian antara proses 2 ke 3 itu adalah isotermik.
Artinya P-nya itu adalah apa? Delta T-nya itu adalah 0. Ini tulisnya kayak gini aja ya. 0. Kemudian 3/4 itu sekali lagi adiabatik. Q-nya sama dengan 0. Sementara 4/1 kembali itu adalah isotermik. Jadi dt adalah 0. Nah, apa yang dimaksud soal ini? Jadi antara 23 dan antara 2,3 itu kita mengetahui bahwa T2 sama dengan T3. Kemudian untuk dari yang sini sama juga T1 sama dengan T4. Nah, untuk yang ini apa? Nah, selanjutnya kita kira-kira dulu untuk, kan kita udah tahu P1, T1. Nah, kita bisa cari tahu lagi nih T3 dari sini. Dari situ kita masukkan persamaan keadaan gas. P1 bagi dengan T1 itu sama dengan P1 P3 dibagi dengan T3. Ini bisa kita ubah, jadi kita bisa memperoleh T3 sebagai itu adalah P3 dibagi dengan P1 dikali T1. Sementara P3 itu adalah 26 kali dengan 2P0 dibagi dengan 13 kali P0. Nah, dari sini itu apa? Ini 2 kalinya, terus habis ini 2 kalinya. Jadi itu ini bisa kita langsung ini tadi udah ini dikali T1. Jadi ini semuanya itu bisa langsung kita masukin jadi 4 kali T1. Sementara 4 kali T1 itu adalah 1200 Kelvin. Oke, kita lanjut ke untuk yang, karena kita udah memperoleh kita lanjut ke yang antara 1 dan 2. 1 dan 2 itu dia kan adiabatik. Nah, jadi untuk adiabatik itu dia ada sifat khusus yang namanya itu, yang bunyinya itu T dikali P pangkat gamma min 1 itu tuh konstan. Jadi kita bisa langsung bikin aja. T1 P1 pangkatin sama gamma min 1 itu sama aja sama
P2 pangkat gamma min 1 wait. Ya, yang mana itu kalau misalkan ini kan tujuan kita untuk mencari V2 kan ya, bisa kita ubah lagi jadi V2 sama dengan, nah ini T2 nya kan dipindahin ke sini, jadi ini kita memiliki T_1 dibagi T_2. Nah cuman karena dia itu kan V2 nya tadi kan punya pangkat gamma min 1, jadi di sini kita itu harus mengalihkan dia itu dengan minus dari pangkat gamma min 1, yaitu minus gamma plus 1. Pada dasarnya ini itu sih ya, kayak ngeakalinnya aja gitu sih, ngakalinnya dikali dengan V1. V1 ini karena dia pangkat gamma min 1 diakalin, jadi ya tinggal pangkat 1 aja lah ya. Kita masukin persamaannya, jadi T2 itu kan sama dengan T3, sementara T3 itu adalah 1200 Kelvin yang tadi. Jadi di sini kita memiliki bahwa ini itu adalah 1200 dibagi dengan berapa itu? Bukan min sih. Ini tuh 1 bar. Mohon maaf. Min 1. Oke. Dan ini T1 itu adalah 400 dan T2-nya itu adalah 1200. Sekali lagi ini pangkat 1 dibagi gamma min 1. Dikali sama V1-nya itu kan 13 liter. Ya. Nah, di sini nanti ini kita masukkan aja lah ya. 1 dibagi gamma min 1. Gammanya itu kan 5/3. Jadi ini itu 2/3. Otomatis kita memperoleh ini jadi 1/2/3. Langsung aja. Jadi ini tuh berubah menjadi 3/2. Karena itu 400/1200 itu kan 1/3 ya. Lalu kita pangkatin dengan 3/2. Sekitar 1,5 dikali dengan 13. Maka kita akan memperoleh nilai V2-nya itu adalah 2,5 liter. Sebentar, aku nggak ada yang salah. Ya udah.
Kalau misalkan aku ada salah hitung, mohon maaf, tapi ya intinya cara ngitungnya kayak gini. Nah, terus selanjutnya kita pakai persamaan keadaan gas. P_1 P_1 dibagi dengan T_1 itu sama dengan P2 Allah Akbar. Dari awal ya. P2 dibagi dengan P2. Nah, di sini kalau misalkan kita mau nyari P2-nya, P2 itu adalah kan P1 sama T1-nya itu kan sama kan ya. Cuman T2 sama P2-nya itu bakal kebalik. Jadi P1 T2 karena dia pindah luas ya, jadi naik gitu kan. Kali T1 per P2 dikali dengan P1 ya, langsung aja P0. Nah, di sini itu apa? Kita masukin P1 itu adalah 13 dikali dengan T2 tadi itu 1200 dibagi sama P1 itu 1200. Wait. Oh ya, ini 300 ya? Ini 300 Kelvin, bukan 400 Kelvin. Mohon maaf. Jadi apa? Ini volumenya itu adalah 1,625. Masya Allah. Oke, dibagi sama tadi. T1 itu kan 300. Dikali dengan apa? P1 itu 1,625. Nanti kita kali dengan P0. Di sini kita akan memperoleh hasil 13 kali 1200 dibagi dengan 300 kali 1,625. 32 P0 hasilnya ya. Nah, dengan begini kita memperoleh untuk P2 dan P2. Selanjutnya kita cari untuk P3 sama V3 itu kan tadi udah kan. Nah, selanjutnya kita cari di antara 3 menuju ke 4. Antara 3 ke 4 itu kan, antara 3 ke 4 itu adiabatik, sama seperti yang tadi. Kemudian kita bisa memperoleh apa nilai ininya dengan menggunakan persamaan ini tadi. Sementara ini semuanya jadi 3/4 ya. 3
Ini 4. Ini 4. Nah, kini karena kita di sini mencari yang untuk P4, sama seperti yang tadi lah ya, bentuknya kayak gini juga. Ini ganti 3. Ini ganti jadi 3. Kemudian untuk yang V2 ini seperti yang tadi, ini ganti jadi 4. Ya, masukin aja langsung nilainya. Jadi T3 itu 1200 dibagi dengan T4 itu kan 300. Pangkat sama kayak yang tadi, 1 dibagi 5/3 dikurang 1 itu 2/3, jadi pangkat 3/2. Nah, lalu kita kali dengan V3, yaitu 26 liter. Hasilnya itu adalah 208 liter. Nah, dengan gitu kita memperoleh nilai V4. Oke. Karena kita udah selesai nilai V4-nya, kita langsung aja. Nah, karena ini isotermik dan P-nya konstan, maka kita bisa pakai hubungannya dengan keadaan 1. Jadi P1 sama dengan P4. Sebenarnya tadi untuk mencari P-nya yang 1 dan kedua itu bisa aja kalian menggunakan persamaan isotermik dengan dengan keadaan 3 ya. Itu nggak sengaja, tapi ya aku jadinya ngasih tahu kalian 2 cara, nggak apa-apa lah. Jadi di sini ada P4. Nah, karena kita mencari P4, kita masukin seperti yang tadi. P1 dibagi dengan P4. P1 itu adalah V0, sementara V1 itu adalah V1 itu adalah 13 liter dibagi dengan V4 itu 208. Nanti dikali dengan V0. Jadi kita memperoleh 13 dibagi dengan 208 yaitu 0,0625 V0. Nah, sisanya tinggal kita rekap itu semuanya lah ya. Yaitu keadaan 1, kita memperoleh bahwa P1 itu adalah P0, ini seperti yang di
di soalnya. Sementara V1 itu adalah 13 liter. Kemudian keadaan 2 itu P2-nya tadi itu adalah 32 P0, sementara P2-nya itu adalah 1,625 liter. Kemudian keadaan 3 sebentar. P3-nya itu adalah 2 kali P0, sementara P3-nya itu adalah 26 liter. Kemudian keadaan 4 kita memperoleh P4-nya itu adalah 0,0625 P0, sementara P4-nya itu adalah 208 liter. Ya, ini tuh adalah jawaban untuk pertanyaan nomor 4. Oke, kita lanjut pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 5. Carnot engine beroperasi pada efisiensi 40%. Gimana berapa banyak itu mengangkatnya buat efisiensinya naik 50%. Dengan temperatur di cold reservoir, jadi reservoir dingin maksudnya T2 itu tetap di 9 derajat Celcius. Oke. Jadi langsung aja kita masukin untuk Carnot engine bisa kita efisiensi bisa kita hitung sebagai 1 min T2 per T1 kan ya. Nah, karena di sini kita mengetahui T2-nya, gimana caranya biar kita itu karena kita tahu T2-nya itu sama, gimana caranya kita cari biar supaya persamaannya itu jadi T2 sama dengan T2 untuk kedua keadaan. Nah, jadi kita ubah gimana keadaannya, gimana persamaan itu biar jadi T2 sama dengan, yaitu langsung aja lah ya, kita otak-atik dulu. Pertama-tama eta 1 dikurang dari eta pindah bos kan ya, sama dengan T2 dibagi dengan T1. Nah, dari sini kan udah langsung kelihatan nih kan. Underscore 2 itu adalah underscore 1 kali 1 dikurang eta alias efisiensi. Ya, jadi kita tinggal masukin aja. T2 untuk yang mesin 1, anggap aja ini T21 sama dengan T2 untuk mesin yang kedua. Kita tulis ulang yang tadi. Ini berarti T1 keadaan 1 dikali 1 min T1 sama dengan T1 keadaan 2 kali 1 min eta 2. Nah, kan kita nyari untuk T1 di keadaan 2-nya berapa. Jadi
langsung aja kita ubah persamaannya. T1 keadaan 2 yang tadi itu. Nah, ini 1 min eta 2-nya tinggal dipindahin ke sini, dipindahin ke UAS kiri, jadi dibagi. Hasilnya itu 1 min eta 1 dibagi dengan 1 min eta 2 dikali dengan C1,1. Ini kita anggap T0 aja lah ya, biar cepat nulisnya. Ya. Ini langsung aja. Eta 1-nya itu kan 40%. Jadi kita ngitung ini 1,0,4. T1 dikurangi 0,4 dibagi dengan, kita pengen ningkatin itu jadi 50%. 1 dikurang 0,5. Ya, dikali dengan T, ini T aja lah ya, daripada bikin pusing. Langsung lah kita dapat 0,6 dibagi dengan 0,5 T. Jadi nilai akhirnya itu T 1,2 itu adalah 6/5 dari T. Ya, selesai. Oke. Itu tadi 5 soal, pembahasan 5 soal untuk termodinamika, terutama di hukum 2 termodinamika, terutama di entropi sama terutama di entropi dan mesin Carnot engine. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.